Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, biasanya dipanggil Anissa. Di sini saya akan membuat suatu video mengenai biaya modal. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Keuangan 2. Nah, mata kuliah ini diampu oleh ibu dosen kita, yakni Ibu Irma Indira, SAK MAK. Nah, biaya modal sendiri adalah suatu biaya yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang nantinya perusahaan tersebut akan mendapatkan dana. Nah, kemudian dana ini kemungkinan berasal dari saham preferen, kemudian saham biasa, hutang, maupun laba ditahan. Tujuannya adalah agar suatu perusahaan itu mengetahui seberapa besar sih perusahaan itu mengeluarkan dana untuk digunakan sebagai pendanaan investasi. Nah, ataupun digunakan sebagai operasional perusahaan. Tujuan yang kedua adalah agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya adalah biaya modal ini digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk investasi atau pembiayaan. Karena biaya modal ini digunakan sebagai acuan untuk menilai antara investasi atau pembiayaan tadi itu menguntungkan atau tidak. Selanjutnya adalah jenis dari biaya modal. Nah, biaya modal ini ada dua jenis. Yang pertama ada biaya modal secara individu, kemudian yang kedua ada biaya modal secara keseluruhan. Untuk biaya modal secara individu ini contohnya seperti biaya modal dari utang perniagaan, kemudian biaya modal yang dihasilkan dari penggunaan saham preferen, kemudian ada biaya modal yang berasal dari utang jangka pendek, kemudian ada biaya modal dari utang wesel, dan biaya modal yang didapatkan dari obligasi. Selanjutnya adalah biaya modal secara keseluruhan. Nah, jika suatu perusahaan ini menggunakan berbagai macam sumber yang dihasilkan dari beberapa sumber yang berbeda, maka yang digunakan dalam perhitungan biaya modal adalah rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, atau hal ini itu disebut sebagai WACC atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Weighted Average Cost of Capital. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya modal. Nah, faktor ini ada dua, yakni yang pertama adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Ini merupakan faktor eksternal di luar kendali perusahaan. Ada dua, yaitu tingkat suku bunga dan tarif pajak. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Nah, apabila tingkat suku bunga naik, maka biaya pinjaman juga ikut naik. Nah, investor juga akan meminta imbal hasil yang tinggi, maka biaya ekuitas pun akan meningkat. Yang kedua ada tarif pajak. Nah, pajak ini berpengaruh pada saat biaya hutang setelah pajak, karena beban bunga itu biasanya dapat mengurangi beban pajak. Faktor yang kedua adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan faktor internal yang dapat diatur oleh manajemen perusahaan. Faktor ini ada tiga macam. Yang pertama adalah kebijakan struktur modal, kemudian kebijakan dividen, dan yang ketiga adalah kebijakan investasi. Yang pertama ada struktur modal. Nah, ini merupakan suatu perbandingan antara utang dan ekuitas. Nah, apabila struktur modal ini yang lebih banyak hutangnya, maka ini dapat membuat investor itu meminta return yang lebih tinggi karena risiko juga meningkat. Yang kedua ada kebijakan dividen. Nah, apabila suatu perusahaan ini membayar dividennya besar, maka dana internal itu akan berkurang. Biasanya perusahaan itu mengandalkan dana eksternal yang lebih mahal. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan investasi. Proyek yang berisiko tinggi ini akan meningkatkan biaya modal. Karena apa? Karena investor itu akan mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi atas risiko tersebut.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal terkait biaya modal. Nah, soalnya adalah PT Anissa Berkah membutuhkan modal yang akan digunakan dalam pendanaan investasinya sebesar 2 miliar. Nah, ini itu terdiri atas beberapa sumber dana. Nah, ada yang pertama yaitu hutang obligasi. Jumlah pendanaannya sebesar 500 juta dengan nilai nominal 500.000 per lembar, bunga yang ditawarkan sebesar 20% per tahun, dan jangka waktu obligasinya adalah 5 tahun, dan harga jual obligasinya adalah Rp462.500 per lembarnya, dan tingkat pajaknya adalah 30%. Kemudian pendanaan yang kedua adalah dari saham preferen. Pendanaannya sebesar 400 juta rupiah, dan harga jual saham preferennya adalah sebesar Rp31.250 setiap lembar dengan dividen sebesar 4.500 per lembarnya. Kemudian pendanaan ketiga ada saham biasa. Nah, jumlah pendanaan dari modal saham biasa ini sebesar 1.100.000.000 rupiah. Harga jual sahamnya adalah Rp22.500 dengan dividen sebesar Rp3.125 setiap lembar dengan pertumbuhan sebesar 5%. Dari soal di atas, saya akan memberikan contoh dalam menghitung mengenai biaya modal individu dan biaya modal secara keseluruhan. Ini adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah biaya modal secara individual. Nah, yang tergabung dalam biaya modal secara individual ini, yang pertama ada biaya modal hutang obligasi. Nah, di sini kita mencari I terlebih dahulu. I adalah bunga obligasi, yaitu 500.000 dikali 20%. Nah, bunganya sebesar 100.000. Kemudian selanjutnya kita mencari KD adalah biaya modal utang sebelum pajak. Rumusnya adalah KD sama dengan I ditambah N dikurangi NB, kemudian dibagi N, dan dibagi lagi dengan NB ditambah N dibagi 2. Nah, kita tinggal memasukkan sesuai rumus. I di sini adalah bunga yang tadi kita hitung sebesar 100.000. Kemudian N-nya sebesar 500.000 dan dikurang dengan NB-nya adalah Rp462.500 dan dibagi dengan N yaitu 5. Kemudian dibagi dengan NB lagi sebesar Rp462.500 ditambah N yaitu 500.000 dan dibagi dengan 2. Hasilnya adalah Rp107.500 dibagi dengan Rp481.250. Kita mendapatkan hasil sebesar 22,34%. KI sama dengan KD-nya kan kita sudah mengetahui tadi sebesar 22,34%. Kemudian 1 dikurang T. T di sini adalah mengenai tarif pajak. Nah, tarif pajaknya tadi kan 30%. Di sini kita jadikan 0,30. Nah, KI sama dengan 15,64%. Yang kedua adalah biaya modal saham preferen. DP sebesar Rp4.500 dan PO-nya sebesar Rp31.250 dan hasilnya adalah 14,40%. Dan yang selanjutnya kita menghitung biaya modal saham biasa. DI-nya sebesar Rp3.125, kemudian PO-nya sama dengan Rp22.500 dan G-nya adalah pertumbuhan. Tadi di soal pertumbuhannya sebesar 5%. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa KE-nya sebesar 18,89%. Ini yang kedua, kita mencari mengenai biaya modal secara keseluruhan atau WACC. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan sumber dana ada 3 macam. Jumlahnya kita total ada 2 miliar sesuai yang kita butuhkan tadi. Biaya modalnya sesuai yang kita hitung tadi kita masukkan, dan biaya tertimbangnya dari ketiga sumber dana ada biaya tertimbang itu kita jumlahkan. Kita mendapatkan hasil 17,18%. Jadi, biaya modal keseluruhan atau biaya rata-ratanya itu sebesar 17,18%.
Berikut ini adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun tugas ini. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi biaya modal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.